Hari ini saya akan membahas tentang bahaya perselingkuhan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ada hubungan yang jelas dalam firman Tuhan tentang kebutuhan seksual dalam kehidupan manusia. Karena itulah sebaiknya laki-laki dan perempuan itu menikah supaya mereka tidak jatuh dalam dosa percabulan. Bahkan di dalam pernikahan, Rasul Paulus menghimbau supaya di dalam pernikahan suami istri nggak saling menjauhi karena ternyata seks merupakan kebutuhan. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, iblis dapat menggodai kita. Nah, bagi Anda yang sudah menikah, saya berdoa firman Tuhan ini bisa jadi pengingat, pelajaran yang berharga, dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Anda yang belum menikah, mari kita belajar sama-sama. Kita tahu bahwa sekalipun kita sudah jadi pengikut Kristus, orang percaya, anak Tuhan, kita nggak kebal sama dosa. Nah, seharusnya sebagai orang percaya yang lahir baru, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita juga menjauhi yang namanya percabulan. Ada bahaya perselingkuhan dalam pernikahan orang Kristen. Karena orang Kristen gak kebal sama dosa. Kolose 3 dengan judul perikop manusia baru ayat yang kelima bilang gini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau kita memutuskan untuk ikut Yesus, kita mulai hidup baru, jadi manusia yang baru. Kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, pemikiran yang lama. Kalau orang yang gak ngerti kebenaran, pernikahan itu bukanlah menjadi sesuatu yang sakral untuk dijaga, tapi bagi orang percaya harusnya kita ngerti ada batasan-batasan yang harus kita jaga supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Kita harus mematikan diri kita dari segala sesuatu yang duniawi, salah satunya percabulan. Kita harus akui bahwa banyak sekali orang Kristen yang selingkuh. Mengapa orang Kristen selingkuh? Saya ingin bagikan salah satu penyebab perselingkuhan. Yang pertama, karena tidak setia. Ada beberapa orang yang punya komitmen issue, sulit untuk komitmen dalam hubungan. Punya bawaan memang gak setia, kelihatan dari sejak dating, dari pacaran pun sudah gak setia. Dan di dalam pernikahan biasanya sama. Kami menemukan di banyak pernikahan Kristen, orang-orang konseling kepada kami, banyak sekali yang suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Ada yang gak cukup satu, memang mata keranjang aslinya. Kemudian salah satu penyebab perselingkuhan yang kedua, pembiaran dalam keretakan rumah tangga. Seringkali ketika suami istri bermasalah, gak diselesaikan, dibiarkan. Bahkan saling mendiamkan. Masalah-masalah di rumah tangga, keretakan yang tidak dibereskan, akhirnya akan mengarah kepada perselingkuhan. Karena tidak happy dalam rumah tangga, biasanya akan cari kebahagiaan di tempat lain. Kemudian salah satu penyebab perselingkuhan adalah kekecewaan yang terpendam. Efesus 4 ayat 26 bilang gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amarah yang dipendam akan menjadi kesempatan buat iblis masuk dalam hidup kita, merusak rumah tangga kita. Karena itulah kita tidak boleh simpan kemarahan, termasuk kekecewaan. Beberapa hubungan yang sebenarnya membuat kita tidak bahagia dalam rumah tangga, kita kecewa sama pasangan kita, tapi kita pendam.
pembiaran, dan kekecewaan yang terpendam akhirnya membuat keintiman hilang dan kemudian menjadi akar perselingkuhan. Banyak rumah tangga yang gak bahagia lalu mereka membiarkan dan akhirnya berakhir dengan perselingkuhan dan kita bisa tebak akhirnya perceraian. Apa yang seringkali menjadi kekecewaan dalam rumah tangga? Contoh yang pertama, istri tidak dinafkahi, suami tidak tanggung jawab. Kerap kali banyak perempuan yang konseling ke saya, suaminya nggak tanggung jawab. Istri-istri harus kerja menafkahi diri mereka sendiri, bahkan menafkahi anak-anak mereka. Kemudian istri merasa tidak dikasihi oleh suaminya. Ada juga suami yang merasa istrinya nggak menghargai. Kekecewaan yang ada dipendam karena nggak bisa dikatakan. Karena setiap kali disampaikan jadinya bertengkar. Nah, biasanya untuk menghindari konflik, pasangan memilih untuk mendiamkan dan membiarkan. Tapi mereka memendam kekecewaan. Kecewa lagi soal prioritas yang salah. Beberapa pasangan mengeluh ke saya, suaminya uangnya habis buat keluarga besarnya, buat orang tua, buat kakak adiknya. Sementara untuk rumah tangga mereka sendiri, suami pelit, istri harus kerja. Kemudian ada juga istri yang lebih mementingkan kebutuhan keluarga besarnya dan tidak mempedulikan keluarga intinya. Banyak pasangan yang merasa tidak diprioritaskan, menjadi nggak penting bagi pasangannya. Kemudian penyebab kekecewaan yang lain adalah ketiadaan komunikasi, konflik yang nggak diselesaikan, akhirnya saling mendiamkan. Kekecewaan yang lain, hilangnya nilai penghargaan dalam rumah tangga. Saling tidak merasa dihargai dan saling tidak menghargai. Kemudian tidak rendah hati untuk saling menerima, saling memaafkan. Dan banyak ekspektasi yang tidak sampai, sehingga berakhir dengan kekecewaan. Pasangan yang seringkali melontarkan kata-kata yang menyakiti, merendahkan. Kemudian ketidakpuasan dalam hubungan seks, tapi tidak bisa dikomunikasikan. Kecewaan yang lain, tertekan, tidak nyaman dalam perlakuan dalam hubungan seks dengan pasangan. Banyak sekali kekecewaan-kekecewaan yang kemudian timbul dalam pernikahan, yang akhirnya akibat dari kekecewaan ini, hilang kemesraan atau keintiman, mulai membangun jarak, tembok di dalam hubungan rumah tangga. Suami istri mulai pisah kamar, pisah ranjang, ibu tidur dengan anak, suami tidur sendiri, tidak bicara sekian tahun, suami sarapan gak pernah disiapin, gak pernah diurusin, suami pulang gak pulang udah gak dipeduliin. Bahkan ada yang mulai tinggal terpisah, bukan hanya pisah ranjang tapi pisah rumah. Akibat dari kekecewaan tentu berakibat ketika keintiman hilang, komunikasi juga berhenti. Bicara sepentingnya, bicara secukupnya. Kalau nggak ada urusan yang penting nggak ngomong. Biasanya hanya seputar urusan anak saja. Kemudian yang lebih parah, mulai mencari pelarian. Biasanya orang ketiga itu selalu kelihatan lebih baik daripada pasangan kita. Karena kelihatan baik-baiknya aja. Kemudian karena kekecewaan yang ada, suami istri mulai mengalihkan fokus. Sibuk ngurusin yang lain. Mulai mengalihkan prioritas supaya sibuk di luar dan tidak bertengkar di rumah. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang panjang pasti akan berujung kepada perselingkuhan dan perceraian. Ada perselingkuhan yang tidak langsung. Perzinahan terjadi di dalam hati. Ada orang-orang yang untuk membangkitkan gairah menonton film porno. Matius 5 ayat 28, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Jadi ketika ada suami istri yang sebenarnya sudah tidak punya keintiman, tapi pakai video porno untuk membangkitkan kemesraan, gairah, sebenarnya sudah berzinah dengan orang yang mereka tonton dalam hatinya. Ketika mereka menonton, mereka membayangkan orang lain. Bahkan ketika berhubungan dengan istri atau suami, yang dipikirkan orang lain. Beberapa orang gak selingkuh langsung, tapi dalam pikiran mereka. Saya
Saya percaya perselingkuhan itu bukan khilaf. Perselingkuhan itu bukan kecelakaan, tapi sudah dibayangkan. Ketika kita melihat wanita lain atau pria lain di video dengan adegan yang panas, kita melihat dan kita membayangkan. Kita dengan orang itu jelas merupakan perzinahan dalam hati. Beberapa orang itu tidak selingkuh, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada yang mau. Orang tuh nggak selingkuh, bukan karena nggak mau, tapi nggak punya kesempatan. Banyak orang yang akhirnya gagal menjaga kekudusan pernikahan karena alasan konflik dengan pasangan yang tidak terselesaikan, kekecewaan yang dipendam, tidak bahagia dengan pasangan. Akhirnya begitu punya kesempatan dengan pihak ketiga, pasti langsung jatuh tentunya. Perselingkuhan bukanlah kekhilafan, tapi sudah direncanakan dan dibayangkan. Kita buka celah untuk perselingkuhan. Perselingkuhan itu nggak datang serta-merta. Tapi dengan membiarkan hubungan pernikahan kita tidak bahagia, komunikasi buruk, keretakan kita biarkan, komunikasi hilang, kemesraan hilang, kita sedang membuka celah untuk iblis ambil bagian. Sehingga kita mudah jatuh dengan orang lain yang kelihatannya jauh lebih baik daripada pasangan kita. Kita tidak boleh membiarkan pernikahan kita tidak bahagia. Ada bahasa rohani yang dipakai orang, memang pernikahan saya tidak bahagia, tapi saya tahu karena Tuhan mengizinkan pernikahan saya untuk menjadi salib bagi saya, untuk membentuk karakter saya. Saya anggap itu cuma alasan. Kalau kita sungguh-sungguh mau rumah tangga kita pulih, kita harus mau berkorban, belajar mengerti, harus berusaha supaya pulih. Untuk pulih, kita harus bekerja keras untuk pernikahan kita. Kita nggak boleh simpan kekecewaan. Kalau kita sakit hati dan kita simpan, kita rugi sendiri. Harusnya kalau memang kita punya kekecewaan dengan pasangan, kita bereskan. Gimana cara beresin? Ajak pasangan duduk dan bicarakan ganjalan di hati kita. Bicara dengan lemah lembut. Jaga intonasi kata-kata kita. Bicaralah dari hati ke hati. Sepakati jalan keluar untuk masalah-masalah yang ada. Perlu keinginan dari keduanya untuk pulih tentu. Sepakat untuk pulih. Dibutuhkan keterbukaan dan kerendahan hati. Karena itu yang menjadi awal pemulihan. Kita harus ngerti bahwa prinsip pernikahan di dalam kekristenan, di dalam Kristus, nggak ada jalan kembali. There is no turning back. Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa terus, kita nggak bisa lanjut, udah selesai di sini aja. Kita harus mengerti bahwa pernikahan di dalam Kristen, di dalam Kristus adalah pernikahan one way. There is no U-turn, nggak ada kata refund. Karena itu, karena kita nggak punya pilihan selain berjuang untuk mempertahankan, kita harus berusaha untuk pulih. Ajak pasangan untuk bicara baik-baik. Berhenti saling menyakiti. Kita harus saling minta maaf dan saling mengampuni. Kalau kita melihat bahwa pernikahan merupakan proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita jadi lebih baik, kita tidak boleh menuntut pasangan berubah. Kita yang harus punya kemauan untuk mengupgrade diri kita sendiri untuk jadi lebih baik bagi pasangan kita. Nggak ada orang lain yang harus kita senangkan lebih daripada pasangan kita sendiri. Kebanyakan kegagalan kita adalah gini, kita lebih jaga perasaan orang daripada perasaan pasangan kita sendiri yang setiap hari hidup bersama-sama dengan kita. Orang yang nomor satu yang harus kita senangkan selain Tuhan adalah pasangan. Bagaimana kita bekerja untuk memulihkan rumah tangga kita? Kita harus melihat bahwa pernikahan itu merupakan investasi jangka panjang. Seumur hidup. Pasangan kita adalah teman seperjuangan kita seumur hidup. Kalau kita nggak kerja keras untuk pernikahan kita rugi sendiri. Karena kita harus setia sama pasangan sampai akhir. Kalau kita mau nyaman, kita harus usahakan.
Masa depan pernikahan akan jadi seperti apa tergantung dari bagaimana kita menginvestasikan waktu, pemikiran kita, dan uang kita di dalam pernikahan kita. Kita harus mulai atur kembali prioritas hidup kita. Tuhan nomor 1, yang kedua pasangan kita, lalu anak-anak kita, baru keluarga besar, baru teman-teman, baru orang-orang di sekitar kita, komunitas, kota, dan bangsa. Kalau rumah tangga aja nggak pulih, gimana kita mau memulihkan orang lain? Karena pelayanan itu dimulai dari rumah. Dimulai dari hubungan terkecil, yaitu institusi rumah tangga kita, suami istri. There is no better person to please than your spouse. Yang harus kita senangkan nomor 1 itu pasangan. Kenali kebutuhan pasanganmu. Gary Chapman berkata, manusia itu punya 5 bahasa kasih, yaitu sentuhan, pujian, waktu berkualitas, dilayani, dan juga hadiah. Apa bahasa kasih pasanganmu? Ada orang yang haus sentuhan, ada orang yang haus pujian, ada orang yang sukanya hadiah, ada orang yang sukanya spending quality time, ada orang yang sukanya dilayani. Kalau sebagai pasangan kita tidak mau peduli sama kebutuhan pasangan kita, lalu dia ketemu sama orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, kita akan kehilangan pasangan kita. Ya nggak apa-apa Bu, dia pergi saya pergi. Kalau prinsip hidup Anda adalah seperti itu, Anda tidak mau ikut kebenaran untuk memperjuangkan pernikahan bahwa pernikahan itu seumur hidup, nggak ada khotbah lagi yang berguna buat Anda. Khotbah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang menyadari bahwa di dalam Kristus pernikahan itu cuma 1 kali. Di dalam komunikasi, di dalam rumah tangga, kita mesti ngerti apa yang menjadi area sensitif bagi pasangan kita. Dari situ kita akan meningkatkan pengertian kita terhadap pasangan. Contoh, kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu stres kalau rumah berantakan, ya kita harus jadi pasangan yang ngerti, belajar, rapi. Oh nggak bisa dong, saling menerima dong. Saling menyesuaikan, benar. Yang terlalu rapi harus tutup mata sedikit, tapi yang berantakan pun harus mau belajar rapi. Kalau dua-dua nggak mau ketemu di tengah, ya nggak ketemu. Karena masing-masing orang punya karakter berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sebenarnya orang tuh bisa berubah kalau mereka mau. Saya buktikan sendiri dalam pernikahan kami. Saya tuh awalnya adalah orang yang sangat introvert. Gak mau ketemu-ketemu orang, gak bisa deket sama orang. Sukanya tuh eksklusif gitu, cuma saya sama Jojo. Gak gitu mau kumpul-kumpul. Tapi saya punya suami yang orangnya seneng bergaul, senengnya ngumpul. Akhirnya saya mulai belajar, kalau dia ajak saya ngumpul sama teman-teman, saya ikut, duduk. Dari yang tadinya saya tuh kalau udah ngumpul, saya diam aja. Tapi sekarang udah bisa ketawa-ketawa, udah bisa bercanda. Orang tuh bisa berubah kalau mereka mau. Kenapa kita mau? Karena kita mengasihi pasangan kita. Kita keluar dari rasa nyaman kita, karena kita tahu pasangan kita butuh. Kalau kita masing-masing egois, gue begini, terima gue padanya, pernikahan kita gak akan pernah bahagia. Justru pengertian itu adalah mengerti sisi sensitif pasangan kita. Kalau kita mau bahagia, kita gak bisa saling nuntut. Tapi kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Hubungan yang sehat dalam pernikahan itu menjaga nilai penghargaan dalam hubungan suami istri. Kolose 3 ayat 18 bilang gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang sering kali terjadi dalam rumah tangga begini, suami bacain ayat buat istri. Istri-istri tunduk pada suami. Kemudian istri baca ayat untuk suami. Hai suami-suami, kasihi istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Padahal jelas firman Tuhan ini bicara dengan menyebut untuk siapa. Berarti di ayat 18, hai istri-istri itu ayat buat istri. Ayat 19 dalam Kolose 3,
bicara soal hai suami-suami, berarti itu ayat buat suami. Suami yang baca ayat buat suami, istri baca ayat buat istri. Bukannya saling menuding pakai ayat. Kadang-kadang orang Kristen kan terlalu rohani. Berantem aja pakai ayat. Harusnya kita nggak perlu saling menekan, bahkan saling melawan dengan pakai ayat. Tapi kita cukup saling ngerti bagian kita masing-masing. Saling mengasihi dan saling menghargai. Pernikahan itu bukan bicara siapa takut sama siapa. Tapi ada nilai penghargaan terhadap satu sama lain. Kenapa kita nggak boleh nyerah sama pernikahan kita? Karena sesungguhnya nggak ada orang yang lebih baik daripada pasangan kita. Saya nggak bahagia Bu sama pasangan saya mau cari yang lebih baik. Yakin dapat yang lebih baik? Pengalaman yang saya lihat dengan beberapa pasangannya tetap punya kekurangan. Dengan siapapun dia menikah, mau 3 kali, 5 kali, semuanya punya kekurangan. No man is better, no woman is better, no marriage is better. Semua pernikahan punya masalah masing-masing. Gak ada orang yang lebih baik dari pasangan kita. Semua orang pasti punya kekurangan. Siapa sih yang gak pernah kecewa sama pernikahan mereka? Berapa banyak sih yang pernah melemparkan ucapan, nyesel gue kawin sama lu? Banyak. Ketika kita menikah, kita kecewa sama pasangan kita. Tapi mengganti pasangan kita bukan jawabannya. Karena dengan siapapun kita menikah, kita akan kecewa juga. Kecewa itu proses yang akan kita hadapi. Karena gak ada orang yang bisa 100% cocok sama kita. Setiap kita disatukan dari latar belakang yang berbeda. Besar dengan gaya yang beda. Karakter beda. Karena itulah kita saling membutuhkan. The marriage will be happier if both are willing to work on it. It takes two to tango, katanya. Harus ada keinginan dari keduanya untuk pulih. Pernikahan membuat kita jadi lebih baik. Mengikis semua sifat-sifat buruk kita. Sifat-sifat kekanak-kanakan kita. Sifat-sifat egois kita. Saat kita diproses dalam pernikahan tentu nggak nyaman. Tapi ganti pasangan bukan jalan keluarnya. Yang berikutnya, kalau kita ingin rumah tangga kita pulih, kita harus memperbaiki kehidupan seks dalam pernikahan kita. Fix your sex life. Seks merupakan kebutuhan. Karena itulah firman Tuhan membahas laki-laki harus punya istrinya sendiri dan setiap perempuan harus punya suaminya sendiri. Karena seks itu kebutuhan. Kalau hidup seks kita nggak sehat, itu yang akan menjadi dosa percabulan. Kemudian, seks itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita nikmati dalam pernikahan. Dalam pernikahan yang kudus, seks itu nggak bisa kita dapat dari orang lain kecuali pasangan sendiri. Pasangan yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah katanya gini, kalau nggak kenyang di rumah sendiri, orang akan jajan di luar kan? Seringkali ini jadi alasan untuk orang selingkuh. Ya istri gue nggak mau, ya gue cari tempat lain lah. Suami saya nggak ngerti saya, ya saya dapat kebahagiaan dari pria lain. Itu cuma alasan. Harusnya kita berjuang memperbaiki pernikahan kita. Salah satunya kehidupan seksual. Banyak sekali pasangan yang bilang, istri saya jarang mau Bu Heni. Gimana dong? Minggu depan saya akan melanjutkan khotbah ini dengan judul Seks dalam Pernikahan Kristen. Ini akan nyambung bagaimana pemulihan dalam rumah tangga bisa dimulai dari memperbaiki hubungan seks dalam pernikahan. Saya mau akhiri dengan ini. Seberapa berat pun tantangan dalam hubungan rumah tangga Anda, jangan menyerah. Don't give up. Keep praying for your husband, for your wife. Terus berdoa buat pasanganmu. Amsal 21 ayat 1 bilang ini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Doain hati pasangan kita. Hati suamiku seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Doakan supaya suami kita, istri kita takut akan Tuhan. Berdoa
supaya jangan sampai pasangan kita kehilangan kasih terhadap kita dan anak-anak kita. Cinta mula-mula itu bisa pulih ketika kita berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan berikan kasih-Nya dalam hati kita. Kita akan mampu mengasihi lagi pasangan kita. Hubungan rumah tangga yang hambar bisa dipulihkan. Saya dan Jojo ngalami proses yang gak mudah dalam rumah tangga kami. Kami melihat bagaimana Tuhan memulihkan kami, mengembalikan kasih yang hambar, membuat kami saling mengasihi lagi. Semua yang saya sampaikan ini banyak dialami oleh pasangan. Bahwa pernikahan bukanlah sebuah perjuangan yang mudah buat kita. Tapi kita tidak boleh nyerah. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu kebenaran. Bahwa kita tidak boleh turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kita tahu bahwa perselingkuhan itu nggak ada hasil yang baik buat kita. Itu hanya menjatuhkan kita dalam dosa. Kita harus menjauhi perselingkuhan. Karena saya percaya, selama kita bisa melihat bahwa pernikahan kita itu harus menjadi satu kali seumur hidup, kita akan terus berjuang. Perceraian bukan jalan keluar. Bagaimana kita memulihkan pernikahan kita sangatlah penting. Mari jauhi perselingkuhan, hidup kuduslah di dalam Tuhan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami. Pulihkan setiap pernikahan anak-anak-Mu Tuhan. Saya percaya bahwa proses dalam pernikahan hanya membuat kami jadi orang yang lebih baik. Membuat kami jadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Curahkan kasih-Mu dalam hati kami. Supaya kami mampu mengasihi dan mengampuni pasangan kami. Tuhan berkati. Tolong setiap anak-anak-Mu supaya mereka mau sungguh-sungguh berubah untuk pasangannya. Mau jadi pribadi yang lebih baik untuk istri, untuk suami, dan anak-anak. Pulihkan Tuhan. Supaya jangan lagi orang Kristen selingkuh, dan jangan lagi pernikahan Kristen berakhir dengan perceraian. Berikan roh pertobatan dalam hati kami. Pimpin kami Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.